Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugi Akbar. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Garut mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita saksikan. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya mengelola institusi ya. Saya sudah 2 periode mungkin di SMA 29 juga sekarang di SMA 16 Garut. Memang terkadang saya dihadapkan dalam bekerja itu dihadapkan pada beberapa persoalan yang pilihan penyelesaiannya saling bertentangan ya. Sehingga penyelesaian persoalan yang diambil belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan sekolah secara utuh. Padahal sebagai pimpinan organisasi sekolah dalam hal ini saya dituntut untuk memastikan institusi ini atau sekolah ini bisa berjalan melaksanakan tupoksinya secara sukses tanpa ada gangguan yang signifikan. Jadi poin utamanya kalau saya ditanya bagaimana caranya saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral adalah yang utamanya apabila permasalahan tersebut yang penyelesaiannya pilihan penyelesaiannya ada yang saling bertentangan. Itulah permasalahan dilema etika. Jadi poinnya itu, apakah pilihan penyelesaian masalahnya itu saling bertentangan atau tidak? Kalau saling bertentangan, maka itu adalah dilema. Yang pertama tentu saja adalah menganalisis permasalahan secara komprehensif. Ya. Jadi saya melihat berbagai kemungkinan, berbagai peluang, pilihan penyelesaian yang tersedia. Yang pertama. Kemudian saya lihat juga dari setiap pilihan penyelesaian itu dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi hasilnya manfaatnya apa? Kalau saya pilih pilihan A, manfaatnya apa? Efek sampingnya apa kalau obat? Pilihan B, manfaatnya apa? Efek sampingnya apa? Dan saya akan mengambil biasanya pilihan yang dampak negatifnya lebih sedikit. Jadi kalau ada beberapa kasus, kalau ada satu kasus, kemudian ada beberapa pilihan kebijakan, saya analisis mana manfaatnya, mana dampak negatifnya. Saya biasanya gitu ya, memilih yang dampak negatifnya paling minimal. Karena ini sesuai dengan kaidah usul fikih, menghindari mudarat itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Jadi bagi saya kondusivitas sekolah dan sebagainya itu yang perlu diutamakan. Kemudian yang kedua, saya analisis strategi pemecahan masalahnya. Jadi kalau tadi pilihan penyelesaian masalahnya sudah saya tentukan, A, lalu saya akan menganalisis supaya A ini bisa menyelesaikan masalah, maka langkah-langkah yang harus saya tempuh adalah 1, 2, 3-nya saya analisis. Dan yang ketiga adalah melaksanakannya. Jadi setelah saya analisis nih strateginya seperti ini A, B, C, D, kita bereksekusi. Jadi memang setiap permasalahan yang dilema etika walaupun tidak persis seperti ini, tapi langkah-langkahnya juga analisis dulu permasalahan secara umum, komprehensif, dampak positif, dampak negatif, kemudian memilih pilihannya tadi yang dampak negatifnya paling sedikit. Setelah itu pikirkan Itu yang Bapak lakukan selama ini. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya kalau langkah-langkah itu tidak ada prosedur yang baku ya. Sebagaimana Bu Yustina orang IPA, kita mengenal ada metode ilmiah. Tapi itu bukan serangkaian metode langkah-langkahnya harus tahu 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi
Tapi yang paling ya secara umum adalah satu yang sebenarnya penjabaran dari yang tadi, memahami dulu permasalahannya ya. Seperti halnya ketika tadi ibu bapak sekalian saya minta untuk menjawab sebuah persoalan, itu sengaja gitu ya. Kemudian saya ternyata dari sebuah persoalan yang sama itu bisa muncul dua jawaban yang berbeda, antara jawaban ibu bapak dengan jawaban saya beda ya. Itu jadi memahami persoalan. Langkah yang kedua adalah menganalisis pilihan-pilihan permasalahannya apa saja gitu. Dan yang ketiga tadi mengkalkulasi, menghitung dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Terus yang selanjutnya adalah menentukan pilihan ya. Apa dari pilihan yang tersedia itu, apa pilihan yang kita ambil, yang saya ambil apa. Ada banyak contoh kasus, misalkan kalau dalam masalah PPDB, apakah saya mau strike dengan aturan bahwa donasi sekian dan lain sebagainya, atau misalkan saya mempertimbangkan yang lain, keterwakilan wilayah terdekat, desa dalam satu kecamatan, dan semua pilihan-pilihan yang tersedia. Ya, itu semua dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah tentu saja mengeksekusinya. Nah, tentu saja tadi saya katakan pilihan penyelesaian itu bukan langkah-langkahnya, bukan hal yang baku, dan setiap langkah-langkah yang tadi mulai dari memahami, menganalisis sampai menentukan pilihan yang saya ambil, saya itu berdiskusi juga, baik secara individu maupun dalam forum, seperti yang ibu bapak juga pernah alami bersama saya ketika ada permasalahan, saya ungkap permasalahan itu di rapat-rapat. Itu sebenarnya dalam rangka menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkah itu tidak mesti oleh saya sendiri. Ada kalanya saya memilih berdiskusi dengan bapak saya, atau dengan komite, atau dengan juri senior, atau dengan salah satu atau salah dua dari ibu bapak dulu yang ada di sana. Atau kadang-kala tidak jarang saya memutuskan sendiri, tergantung pilihan-pilihan yang tersedia. Jadi saya pertimbangkan mana yang paling baik demi kelancaran tupoksi SMA yang lain. Tantangan itu yang paling besar adalah ketika pilihan keputusan terbaik dalam tanda kutip lah benar lah. Jadi keputusan yang paling benar yang harusnya saya ambil ternyata bertentangan dengan kepentingan atau keinginan mayoritas warga sekolah. Itu yang paling sulit. Misalkan ketika saya yang paling baik saya simpan HP ini di meja ini. Ini secara feng shui itu yang paling baik. Tapi ternyata keinginan teman-teman kita di sekolah, Pak jangan di sini. Yang paling baik itu di situ. Nah, itu dilema etika yang paling besar itu gitu. Ketika pilihan saya yang menurut saya itu paling baik bertentangan dengan individu, baik itu individu lawan kelompok, terutama ketika pilihannya bertentangan dengan sebagian besar gitu ya. Nah, ini yang paling repot gitu ya. Jadi tidak ada jadwal. Ada kalanya saya ketika ada pilihan, ada permasalahan, saya selesaikan di tempat langsung. Tapi ada kalanya juga saya harus memperhatikan timing atau waktu eksekusinya. Ya tergantung strategi yang tadi dipilih. Ya, jadi ada kalanya langsung di tempat, di depan ruang guru atau bagaimana di kelas. Atau ya saya berpikir, oh ini harusnya begini, strateginya bagaimana. Yang paling penting target utamanya adalah persoalan selesai. Itu saja. Jadi tidak ada batasan waktu. Dan ketika masalah personal terutama itu membutuhkan analisis ekstra,
personal, terutama itu. Udah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam penyelesaian masalah itu bisa oleh saya sendiri, bisa saya berdiskusi dengan rekan, terutama Wakasek, ya, karena kalau bagaimanapun yang namanya Wakasek pembantu saya masalah ini, gitu, orang terdekat saya misalkan dalam manajemen. Itu sering saya ketika ada permasalahan, termasuk menyangkut ketika hubungan personal antar keluarga, itu saya serap dulu aspirasinya, saya serap dulu kondisinya, realnya di lapangan seperti apa. Karena kadang-kala guru-guru kan tidak ada yang tidak berani langsung curhat dengan saya, tapi dengan Wakasek, dengan staf Wakasek atau dengan guru tertentu mereka berani. Nah, dari situ saya juga bisa menambah informasi yang masuk, sehingga permasalahan yang saya pahami itu lebih. Selanjutnya kita akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Garut mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengidentifikasi tentang permasalahan. Yang pertama saya mengenali dan memahami dulu permasalahannya itu apa, begitu ya. Apakah permasalahan yang ada itu memerlukan penyelesaian atau solusi yang berkaitan dengan etika dan moral, atau mungkin permasalahan itu yang harus diselesaikan itu berkaitan dengan masalah benar dan salah. Jadi kalau permasalahan itu ternyata banyak melibatkan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral, berarti itu kan bisa masuk ke dilema etika, begitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata permasalahan itu memerlukan suatu keputusan bahwa masalah ini baik atau benar dan salah, berarti itu masuknya ke itu rujukan moral, berarti seperti itu. Jadi yang pertama mengenali dan memahami permasalahan tersebut, jadi, untuk bisa nanti dibedakan belum identifikasi itu dari permasalahan itu. Kemudian saya juga melakukan, setelah bisa teridentifikasi, kemudian melakukan studi literasi barangkali dari permasalahan yang sama, kemudian mengobservasi bagaimana permasalahan tersebut. Nah, kalau sudah referensinya barangkali sudah dikatakan cukup, baru langkah yang berikutnya saya mencari alternatif solusi yang mungkin yang bisa dilakukan, begitu, dari permasalahan yang tadi dikatakan sebagai yang kaitannya benar dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu memilih solusi yang terbaik, barangkali seperti itu. Karena kalau kaitannya dengan masalah kebijakan, ya, sebagai salah satu contoh nih yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Garut yang sedang saya hadapi, yaitu untuk yang kedua kalinya, begitu, datangnya guru P3K, sementara di sekolah kami pun itu sudah ada tenaga honorer yang secara administratif begitu ya, itu si guru atau tenaga pendidik itu sudah masuk Kapolri. Jadi permasalahannya ini kan kebijakan penempatan tenaga pendidik P3K itu ya, karena ada peluang bahwa dulu di SMA Negeri 4 Garut itu
ada kekosongan tenaga pengajar misalkan seperti itu. Tapi sambil berjalannya waktu, ya guru yang honorer juga sudah masuk dapodik begitu. Sementara penempatan itu akhirnya P3K juga ada begitu. Sehingga permasalahan ya di sini yang saya katakan benar dan benar kan, kebijakan saya mengambil adanya tenaga honorer karena kebutuhan harus melakukan pelayanan yang terbaik di dalam pembelajaran. Begitu. Di satu sisi ya pemerintah juga melaksanakan kebijakan begitu ya, karena berdasarkan hasil analisis bahwa di SMA 4 itu dulu ada kekosongan tenaga pengajar, khususnya misalkan untuk yang sedang saya hadapi itu adalah bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Di situ kan ada pertimbangan-pertimbangan begitu ya. Ini benar, tapi kalau saya toh hanya berdasarkan kebijakan yang ada, itu kan jawabannya pasti tenaga honorer yang harus keluar dari SMA Negeri 4. Tapi kan di situ juga perlu pertimbangan yang matang bahwa ini juga guru yang sudah lama mengabdi di SMA Negeri 4 Garut dan juga sudah berkeluarga, jadi pertimbangannya harus matang. Jadi kalau untuk saya ya di situ benar juga menurut saya, tapi kalau menurut aturan kan ada yang lebih aturan yang harus saya juga ikuti, tetapi juga tidak mengorbankan barangkali nasib daripada guru honorer tersebut begitu. Contohnya lah barangkali yang berkaitan tadi identifikasi, kemudian mencari alternatif solusi, kemudian memilih solusi yang terbaik. Ya, saya solusi yang terbaik sudah saya komunikasikan. Dalam menyelesaikan beberapa masalah yang Bapak hadapi. Nah, kalau permasalahan sebetulnya permasalahan itu banyak begitu ya. Tapi barangkali untuk permasalahan ataupun langkah prosedur yang harus kami lakukan yang tadi, kalau ada permasalahan begitu ya yang dihadapi, saya itu mencari dulu akar masalahnya itu apa begitu ya, apa yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Jadi kalau secara umum saya mengidentifikasi dulu masalah itu begitu, sehingga permasalahan dari kasus atau yang dihadapi itu bisa dengan jernih untuk nanti bisa diambil suatu keputusan. Nah, kemudian kalau sudah teridentifikasi begitu ya, maka saya kalau ada yang bermasalah, misalkan masalah itu kan bisa muncul antara masalah itu ada di siswa, bisa juga masalah itu muncul di tenaga pendidik, bisa juga di tenaga kependidikan, ya bisa juga di masalah kebijakan begitu ya. Nah, yang berkaitan dengan misalkan permasalahan di dalam misalkan ada permasalahan di tenaga pendidik, misalkan saja ada permasalahan tenaga pendidik dengan siswa, ya saya mencoba mengklarifikasi begitu ya. Jadi setelah diidentifikasi permasalahannya apa, saya tidak langsung mengambil keputusan begitu, tetapi saya mengklarifikasi dulu secara sepihak begitu ya. Kalau misalkan ada permasalahannya antara siswa dengan guru misalkan, ataupun juga melibatkan orang tua, ya saya mengklarifikasi dulu dari pihak pertama, misalkan dari siswa, kemudian mengklarifikasi dari pihak guru kalau ada persamaan begitu ya, sehingga kita bisa langsung mengambil istilahnya alternatif solusi. Nah, kalau ada perbedaan baru saya pertemukan begitu untuk musyawarah ini yang sebenarnya bagaimana supaya kalau kata bahasa Sunda di dalam menyelesaikan permasalahan itu saya heran lautna benang begitu ya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bisa selesai begitu ya, dan tidak berdampak untuk keberlanjutan baik untuk peserta didik, untuk guru ataupun untuk nama baik semua, seperti itu.
dilihat dulu dari sebabnya dulu. Iya. Klarifikasi, kemudian ada alternatif solusi, kemudian kemudian nah Pak, kemudian Bapak ini Ya, ada lagi. mangga. Dari langkah-langkah yang tadi disebutkan, apakah ada langkah atau metode yang paling efektif dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pendapat? Langkah yang paling efektif ya barangkali tergantung daripada permasalahan, gitu ya. Kalau permasalahannya tentang kebijakan ya kita ambilkan kepada kebijakan ataupun aturan-aturan yang ada. Tapi kalau misalkan permasalahannya di dalam interaksi, yang paling saya efektif tadi itu adalah dengan cara diskusi atau musyawarah, supaya ya kita seimbang begitu, seimbang di dalam informasi dan dampaknya itu tidak berkepanjangan begitu. Jadi pakai diskusi lah barangkali. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, kasus atau permasalahan apa yang menurut Bapak paling berat atau paling menyenangkan selama Bapak mengalami? Wah, repot juga ya kalau yang paling berat mah, karena permasalahan itu ya bisa dikatakan berat-berat, bisa dikatakan sedang atau ringan, tergantung daripada sudut pandangnya barangkali. Tapi kalau yang paling berat yaitu yang istilahnya nanti permasalahan yang berdampak kepada nama baik sekolah lah, terutama baik di mata masyarakat ataupun stakeholder pendidikan begitu. Nah, permasalahan yang terberat ya pernah dialami permasalahan ya barangkali untuk ya ada kesalahpahaman atau miskomunikasi ya dari guru dengan siswa yang akhirnya melibatkan orang tua begitu. Tapi alhamdulillah permasalahan yang berat tadi, karena kalau dengan zaman yang sekarang begitu ya, apalagi permasalahan yang melibatkan orang tua itu adalah kalau tidak cepat ditangani biasanya jadi viral begitu. Sehingga itu tantangan terberat, ini harus cepat, kemudian tidak bermasalah berkepanjangan, dan masalah itu betul-betul bisa terselesaikan. Untuk pertanyaan nomor 6, Bapak sudah selalu menjawab juga barusan Pak. Dalam penyelesaian suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Namun Bapak barusan sudah langsung dijawab juga bahwa suatu masalah memiliki Ya, nah kalau misalkan jadwal tertentu ataupun bagaimana untuk menyelesaikan masalah ya tergantung masalah begitu. Kalau yang biasanya terjadwal yaitu barangkali yang nantinya penyelesaian masalah itu yang ringan, yang nanti dibawa ke dalam briefing ataupun pengarahan atau bimbingan kepada Bapak Ibu guru. Itu kalau terjadwal, karena alhamdulillah kami di SMA 4 itu kan mencoba untuk supaya masalah itu bisa terselesaikan, karena saya tidak bisa mengidentifikasi, jadi bagaimana untuk menjalin komunikasi dengan Bapak dan Ibu guru, itu ada pembinaan yang terjadwal setiap bulan begitu untuk rapat evaluasi tentang kegiatan yang ada di sekolah itu terjadwal. Kalau yang tidak terjadwal ya itu berarti bersifat insidentil, tergantung daripada kasus begitu. Ya, tergantung ya tingkat kesulitannya. Ini tergantung juga, saya melihat ini harus cepat, misalkan harus dipikirkan matang. Kadang-kadang menyelesaikan masalah itu
terutama permasalahan yang berdampak itu karena kita selesaikan itu antara manusia dengan manusia, orang dengan orang dengan berbagai sifat, kita pun harus mempertimbangkan bagaimana kondisi daripada yang sedang bermasalah. Ya kalau misalkan sedang bermasalahnya dalam keadaan tidak sedang menerima, walaupun kita memberikan alternatif yang terbaik pun itu biasanya tidak bisa diterima. Jadi itu memerlukan istilahnya rentang waktu, ini momen yang paling tepatnya kapan begitu gitu. Dan setiap permasalahan atau pernah yang saya alami itu ya dengan berbagai alternatif, cara ini dulu, ini ya alhamdulillah semua itu bisa terselesaikan untuk saat ini gitu ya. Jadi kalau ada jadwal, ada itu yang kalau kaitannya dengan informasi secara menyeluruh tentang masalah kedisiplinan atau bagaimana, juga kalau yang berkaitan konsultasi menyelesaikan masalah tentang kedinasan, barangkali ke koordinasi ke KCD itu biasanya suka terjadwal. Tapi kalau permasalahan ya sudah. Apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan? Nah kalau untuk orang lain jelas, kalau saya di dalam kebijakan ataupun mengambil menyelesaikan masalah itu tidak saya putuskan sendiri, tergantung kasusnya. Kalau memerlukan informasi dari yang lain ya saya juga melibatkan barangkali Bapak dan Ibu guru. Kadang-kadang juga saya melibatkan kalau permasalahan siswa ya saya juga melibatkan siswa yang tadi untuk klarifikasi. Barangkali kan saya di sekolah itu juga dibantu oleh ada wakasek yang lebih barangkali dituakan oleh guru-guru yang lain. Jadi saya menggali informasi, mencari juga pertimbangan dari mereka. Kadang-kadang kan keputusan kalau secara pribadi hanya satu pandangan saja, satu kalau melihat mas dari satu arah, tapi kalau dari berbagai arah itu kan itu akan lebih matang lagi gitu, sehingga bisa diterima oleh semua begitu. Saya melibatkan Bapak dan Ibu guru ataupun yang lain, baik tenaga pendidik ataupun guru. Kemudian Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 sehingga kami dapat dengan baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan dari permasalahan seperti itu? Ya, ini mah bukan saya kata bahasa Sunda mah mematahkan menjadi kameri begitu ya. Tapi karena saya juga ya alhamdulillah sampai saat ini barangkali jadi kepala sekolah itu ya 7 tahun barangkali. Ya yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu harus sabar dan kita harus istilahnya banyak pertimbangan di dalam memecahkan masalah. Kadang-kadang menurut kita benar belum tentu hasilnya akan benar. Jadi tadi saya harap kepada para calon guru penggerak katanya kalau saya katakan harus saya lagi-lagi pakai bahasa Sunda begitu ya, punya saku dua lah begitu. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita pikir ini apakah yang terbaik atau tidak begitu ya. Ya tadi untuk lebih menguji itu ya kita melibatkan juga pertimbangan dari orang lain. Nah sama, jangan patah semangat kalau ada masalah menjadi langsung saja siut ya misalkan, apalagi menjadi kepala sekolah ya tidak, itu tantangan kita barangkali yang harus kita selesaikan. Dan yang paling itu menahan diri lah. Kita tidak boleh emosional, kita harus istilahnya ada permasalahan itu diselesaikan secara jernih begitu, dengan banyak pertimbangan. Apalagi kalau yang muda kan barangkali ingin cepat, ingin bagaimana ya harus barangkali pikirkan lah. Itu pengalaman saya karena
di sekolah dimanapun permasalahan pasti tetap ada, dan permasalahan itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi.